Sekarang Mas Zaki tolong sharing pola latihan yang teknis atau fisiknya gimana selama ini? Jadi kalau saya pribadi ya Pak, ini cerita tentang saya lebih banyak melakukan latihan itu di trainer ya, di rumah di trainer, karena di trainer itu kita bisa mengukur power kita, terus nggak khawatir tentang sisi safety kita ya kan, sehingga banyak dilakukan di trainer. Nah, pola latihannya itu biasanya itu berbeda dari satu hari ke hari yang lain. Tapi biasanya saya fokus di hari Senin itu untuk recovery, di akhir pekan itu untuk long ride. Nah, tapi juga untuk long ride saya biasanya melakukannya di luar ruangan. Jadi kalau kayak di hari-hari misalkan Selasa, Rabu, Kamis itu saya udah atur secara volume dan intensitas itu menyesuaikan. Jadi contohnya di hari Senin kita bisa melakukan yang namanya misalkan sweet spot training, yaitu training di sekitar zona 3 atau sekitar 78 sampai sekitar 85% dari FTP maksimal kita. Itu biasanya di hari Selasa. Nanti di hari Rabu kita biasanya ambil yang agak ringan tapi endurance ride seperti itu, misalkan 1,5 jam sampai 2 jam. Dan nanti di hari Kamis kita mau model interval lain yang misalkan contohnya di zona VO2 max atau anaerobik seperti itu. Nanti Jumat kita kasih yang lebih rendah lagi. Ya, jadi biasanya grafik dan intensitasnya itu seperti ini. Senin kan rendah, nanti Selasa mulai naik ya, Rabu agak turun sedikit supaya tubuhnya adaptasi dari program yang hari Selasanya. Nanti Kamis dinaikkan lagi lebih tinggi dari yang Rabu. Biasanya dengan misalkan di zona latihan anaerobik atau VO2 max. Nanti Jumatnya diturunin sedikit lagi supaya diadaptasi. Baru nanti Sabtunya dinaikkan lagi dengan melakukan long ride seperti itu. Nanti hari Minggu adalah recovery day. Recovery day misalkan kita nggak olahraga atau kita bisa refreshing dengan misalkan tetap melakukan pijit misalkan untuk merilis otot kita. Baru ntar Senin kita masuk ke program latihan lagi. Nah teman, yang jadi jadi catatan adalah kita harus latihan dengan sistem yang terstruktur. Jadi kita bikin secara 3 minggu itu grafiknya naik. 3 minggu itu naik ya. Jadi contohnya itu kan hari di minggu pertama. Nanti minggu kedua dengan pola yang sama, teman-teman harus menaikkan intensitasnya sedikit demi sedikit. Jadi contohnya yang hari Selasanya itu adalah sweet spot training yang tadinya jumlah jamnya itu 1 jam. Nanti di minggu kedua teman-teman mulai naikin 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit. Begitu terus sampai di minggu ketiga. Biasanya sampai di minggu ketiga. Nanti di minggu keempat kita akan turunkan intensitasnya. Jadi dibikin semacam periodisasi latihan. Tujuannya supaya tubuh kita ini adaptasi dan menyesuaikan dari program latihan yang kita lakukan seperti itu. Ini yang saya lakukan menjelang Bentang Jawa seperti itu sih. Jadi dibikin plannya teman-teman tentukan hari apa untuk komitmen latihan atau yang quality training mau ditaruh di hari apa. Yang untuk recovery day mau ditaruh di kapan, terus kapan untuk off-nya, nanti teman-teman susun untuk plannya. Bikin dulu misalkan per eventnya apa yang mau diikuti, misalkan kita taruhlah 3 bulan lagi menjelang Bentang Jawa, berarti kan kita punya waktu 12 week ya, 12 minggu. Nah ini teman-teman bikin programnya selama sepanjang 12 minggu ini dibagi per 4 minggu. Jadi di 4 minggu awal nanti teman-teman arahnya mau kemana, misalkan di persiapan umumnya, terus 4 minggu kedua atau di bulan kedua itu mau persiapan khusus, baru nanti di minggu ke 9 sampai ke 12 sampai menjelang hari H itu di pra kompetisi seperti itu. Jadi dibikin ininya timelinenya seperti itu dibagi. Nah nanti intensitas dan volumenya juga akan teman-teman sesuaikan. Kayak saya kita akan menyesuaikan intensitas volumenya ketika di 4 minggu pertama teman-teman fokus di volume yang banyak. Jadi goes banyak-banyaknya dalam mengejar jumlah jam yang cukup. Baru nanti ketika di minggu ke-5 sampai minggu ke-8 volume latihannya dikurangin tapi intensitas dibanyakin. Jadi
dimakin spesifik lagi dia. Begitu juga nanti ketika di kompetisi, pre-eventnya yang kita mau ikutin itu di lebih mantapkan lagi, di lebih spesifikan lagi seperti itu. Nah, contohnya waktu itu sih saya ada melakukan kayak bentang Jawa itu kan kita udah tahu, misalkan udah pasti eventnya itu berhari-hari. Nah, kemarin sih 3 bulan ya Pak, 3 bulan ya. Tapi salah satu contoh programnya yang saya kerjakan adalah 2 kali long ride, jadi back to back istilahnya. Ketika Sabtu waktu itu saya goes misalkan Jakarta ke Cirebon. Nah, ketika sampai sana otomatis kita akan istirahat kan. Nah, cuman besoknya hari Minggunya kita harus goes lagi dengan dari Cirebon balik ke misalkan ke Bandung dan ke Jakarta. Jadi dikasih di hari keduanya lebih berat. Ya, jadi supaya tubuhnya ini memang adaptasi untuk untuk event yang akan kita ikuti, sehingga nanti ketika kita ikut event yang berhari-hari, seenggaknya di tubuh kita itu ada muscle memory supaya gue pernah loh melakukan event yang dilakukan berhari-hari gitu, seperti itu. Jadi kita membuat stimulus untuk untuk tubuh kita adaptasi dan mampu melakukan riding berhari-hari itu dia lebih lebih siap gitu loh, seperti itu. Nah, cuman ini kan kalau untuk yang bentang Jawa, tapi kalau untuk yang kayak teman-teman ikuti misalkan aku mau pertama kali ikut ini nih 200 kilo pertama atau 130 kilo pertama, nah, teman-teman juga harus lakukan long ride Pak. Tetap kita harus long ride. Kalau di kayak sepeda itu kan misalkan 1 jam ya, misalkan kayak event Audax atau VUDAX ini 1 jam kita dapat 25 kilo itu udah bagus kan. Nah, berarti teman-teman ketika 2 bulan sebelum event udah mulai harus melakukan long ride. Jadi yang biasanya goesnya per hari 1 jam atau dalam waktu 1 minggu itu cuman punya waktu 3-4 kali goes, berarti harus teman-teman tentukan 1 hari itu di akhir pekan itu untuk melatih long ride. Jadi jangan berpikir pada kecepatan, tapi lebih ke arah jam, ya durasinya. Jadi misalkan nanti teman-teman di VUDAX ini mau finish dalam waktu, contoh taruhlah sekitar berapa ya, 6 jam ya, 6 jam atau 7 jam. Berarti teman-teman di long ride-nya itu misalkan ini 2 bulan sebelum event ya, kita tarik 2 bulan sebelum event, maka di minggu pertama teman-teman latihan long ride, misalkan di minggu pertama di akhir hari Sabtu ya, ini eventnya Sabtu kan ya? Iya Sabtu, jadi Sabtu 2 bulan sebelum event itu teman-teman long ride misalkan 2,5 jam. Nanti di minggu berikutnya, di minggu kedua teman-teman mulai naikkan 3 jam. Terus kemudian di minggu ketiga masih ditahan yang sama juga 3 jam juga. Terus di minggu keempat mulai naikkan lagi sedikit jadi 4 jam atau 3,5 jam. Nah, jadi sehingga teman-teman akan adaptasi dari latihan long ride yang teman-teman lakukan. Nah, begitu seterusnya sampai nanti di minggu ke-8 harapannya teman-teman udah bisa long ride di antara 5-6 jam begitu. Tapi di minggu ke-8 biasanya udah di tapering, artinya misalkan yang puncaknya tadinya kita udah latihan 5 jam atau 6 jam, maka di minggu ke-8 1 minggu sebelum event itu kita turunin. Jadi misalkan jadi 4 jam atau cukup riding 3 jam aja. Nah, ketika minggu depan udah mulai event. Nah, di sini harapannya tubuhnya setiap pekan itu, setiap weekend akan terbiasa dengan long ride yang dilakukan sehingga terjadi adaptasi, dan ketika ikut event ini ya udah dia udah terpola ya, setiap minggu melakukan long ride, jadi udah nggak kaget lagi seperti itu. Artinya kita melatih tubuh untuk adaptasi dari program long ride yang kita lakukan, intinya menstimulus tubuh kita itu supaya ketika event itu kita nggak kepayahan, nggak ini jadi gue udah pernah kayak begini loh atau mendekati ini, jadi ya ini udah pasti bisa dicapai seperti itu. Luar biasa sekali apa yang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman, beberapa tips yang menarik sekali hari ini dikemukakan ke kita untuk mempersiapkan perjalanan atau long ride atau bahkan ultra cycling.